Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita hari ini akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kali ini kita akan masuk di dalam Titus pasal yang kedua. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita persiapkan Alkitab kita dan kita mulai dengan doa. Tuhan, mengucap syukur untuk pagi yang indah yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini Engkau masih terus menyertai kami dan menjagai kami Tuhan. Di dalam kehidupan ini Tuhan, kami menyadari banyak sekali permasalahan dan pergumulan. Tetapi kami tahu Tuhan, ketika kami datang ke dalam hadirat-Mu dan duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu, maka kami tahu akan ada solusi, akan ada jalan yang terbaik yang Kau sediakan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini kami bersama-sama Tuhan rindu mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami ya Tuhan, jalikanlah hati kami ya Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu kepada setiap kami. Kami siap mendengarkan, kami siap merenungkan. Roh Kudus, urapilah kami, buka pikiran kami, hati kami, dan biarlah kami semakin mengasihi Engkau dan semakin taat kepadamu. Kami naikkan doa ini di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita buka Titus pasal yang kedua. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin, mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikianlah juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Janganlah membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita sudah baca satu perikop. Satu perikop yang pertama dari Titus pasal 2 diberi judul kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Artinya di setiap lapisan umur kehidupan kita memiliki kewajiban. Bukan kewajiban secara dunia, tetapi kewajiban untuk saling membangun, untuk saling membawa pertumbuhan rohani yang semakin serupa dengan apa yang Tuhan mau. Kita sering lihat bertambahnya usia justru semakin rakus kehidupannya. Maka kita bisa lihat di TV, semakin tua semakin menjadi-jadi. Ada yang korupsi, ada yang arogan dan lain sebagainya. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada Titus agar jemaat di Kreta diajarkan supaya laki-laki yang tua, artinya laki-laki yang tua bukan saja bicara umur, tetapi juga yang dewasa secara rohani, harus hidup sederhana, ya, harus hidup yang terhormat, artinya menjaga kehidupannya, ya, jangan mudah untuk berbuat, ya, yang melanggar, ya. Kemudian juga harus bijaksana, ya, imannya pun harus dijaga, bukan saja tubuhnya, tetapi imannya, karena banyak orang yang menjaga tubuhnya tetapi imannya tidak dijaga, sehingga ketika masalah datang putusan yang diambil menjadi tidak objektif atau justru malah membawa pada kerugian. Begitupun juga wanita, ya, hiduplah ya sebagai orang-orang yang beribadah.
Mengapa yang beribadah justru yang wanita? Karena pada saat itu, di zaman itu, yang beribadah ya biasanya budaya mereka itu adalah yang laki-laki. Yang perempuan ini hanya mengikuti saja. Tapi di sini ditekankan supaya seorang wanita pun menjaga dengan tetap beribadah pada Tuhan. Jadi di dalam kekristenan sebagai murid Yesus, tidak ada perbedaan yang jauh antara seorang pria dan wanita. Kedua-duanya harus sama-sama memimpin dalam ibadah. Ya, jangan memfitnah. Memfitnah ini kalau kita sekarang selain memfitnah menjelek-jelekan orang, itu biasanya namanya menggosip. Nah, belum tentu benar. Dan jangan menjadi hamba anggur. Hamba anggur ini artinya kita dimabukkan ya dengan keinginan-keinginan kita. Ya, ingin itu, ingin ini, tetangga punya ini, kita ingin punya ini, tetangga punya itu, kita ingin punya itu, dan lain sebagainya. Sehingga dijelaskan oleh Rasul Paulus ya, jangan menjadi hamba anggur. Tetapi cakaplah dalam mengajarkan hal-hal yang baik. Ya, sebagai seorang wanita harus mengasihi suami, anak ya. Kemudian juga rajin dalam mengatur rumah tangganya ya, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk menjadikan kita sebagai saksi Kristus yang hidup. Kehidupan kita adalah cermin daripada Kristus Tuhan. Jangan kita hanya bisa berbicara, tetapi dalam kehidupan kita tidak bisa mengontrol, sehingga justru akan mencemarkan nama Tuhan kita. Katanya rajin ke gereja, tapi kehidupannya masih suka menjelek-jelekan orang, masih suka bicara yang kotor, dan lain sebagainya. Itulah yang Tuhan tidak mau, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita lanjutkan untuk perikop yang kedua. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatkanlah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Apa yang mau disampaikan Paulus kepada Titus di sini adalah bahwa kasih karunia Allah yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia itu akan menyelamatkan. Ya, justru kasih karunia itu harus dibuat supaya orang memahami dan mengerti. Supaya apa? Kasih karunia tadi tidak hanya menjadi slogan, tidak hanya menjadi sebuah kata-kata yang mungkin tidak dapat dirasakan, tetapi justru kasih karunia tadi, yaitu kebenaran firman Tuhan tadi, akan mengubah orang secara sadar untuk meninggalkan kefasikan. Kefasikan artinya kehidupan yang fana, ya, kehidupan yang tidak nyata ini, ya. Kehidupan kita ini bersifat fana, sementara. Karena setelah ini kita akan berganti menjadi tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Artinya kita akan bersama-sama dengan Tuhan, atau kita akan ada di dalam kebinasaan kekal. Yang kedua, kita meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, ya. Di dunia ini pasti keinginan kita sangat banyak, ya. Ingin ini, ingin kedudukan, ingin pekerjaan, ingin nama baik, ingin kekayaan, dan sebagainya. Memang kita perlukan, tetapi jangan sampai itu menjadi keinginan yang paling utama. Apa ciri itu menjadi keinginan yang paling utama di dalam kehidupan kita? Bahwa keinginan dunia menjadi pilihan yang utama adalah kita menjadi rakus, kita bekerja mati-matian hanya untuk mengejar keinginan kita, keinginan-keinginan duniawi, yang pada akhirnya tidak membawa kita kepada keselamatan. Jadi kalau orang tidak pernah bisa merasa puas, selalu mencari, mungkin mulut bisa berkata, saya bersyukur, tapi dari tingkah lakunya orang ini tidak bersyukur, kan kelihatan. Dia terus bekerja, bahkan hari Minggu pun dia tidak beribadah. Bahkan saat teduh dengan Tuhan pun tidak ada. Bagaimana dia mau bersyukur kalau dia hanya mengatakan di mulut? Dikatakan iman tanpa perbuatan adalah kosong, adalah sia-sia. Bersyukur hanya di mulut pun tidak ada
artinya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita harus hidup secara bijaksana. Kita harus membagi kapan kita bekerja, kapan kita berdoa, kapan kita berbuat baik bagi sesama kita untuk mengabarkan Injil, kapan kita mendoakan orang dan lain sebagainya. Adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, itulah yang dijelaskan bahwa kita ini harus mengatur kehidupan kita, ya. Supaya apa? Supaya kita ini ya posisinya adalah menanti. Kita ini sekarang di dunia menanti. Menanti apa? Menanti penggenapan. Penggenapan janji keselamatan, dikatakan ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh kebahagiaan dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Artinya kita ini dalam posisi semua menunggu. Selama kita hidup di dunia, semua kita menunggu. Jangan sampai kita lupa, ibaratnya Bapak Ibu sedang menunggu antrian. Kemudian kita lapar. Ketika kita lapar, ketika kita meninggal antrian, apakah kita masih bisa masuk di tempat tadi kita antri? Tentunya kita sudah tidak bisa. Oleh karena itu kita harus menahan mungkin lapar tadi, ya, karena mungkin tidak ada orang yang bisa kita minta tolong untuk menggantikan antrian sementara atau untuk membeli makanan bagi kita. Kita harus bertahan, karena ketika kita keluar, maka kita ada di antrian yang paling belakang lagi dan mengantri lebih lama lagi. Tetapi dalam keselamatan kita, ketika kita keluar daripada antrian tadi, justru kita tidak akan bisa kembali. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, dikatakan pada ayat yang ke-14, Tuhan telah menyerahkan dirinya, yaitu dengan mati di kayu salib, untuk membebaskan kita dan menguduskan kita. Oleh karena itu beritakanlah semua, nasihatkanlah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Orang yang berwibawa itu orang yang punya kehidupan yang baik, bukan baik secara finansial, tetapi kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Seorang pencuri, dia tidak punya wibawa ketika dia mengajari seorang untuk berbuat baik, karena dia adalah seorang pencuri. Tetapi seorang yang memiliki kehidupan yang baik, misalnya seorang pendeta, kemudian mengingatkan jemaatnya, dan dia punya track record yang bagus, itulah wibawa. Jadi wibawa itu harus dijaga dan kita ciptakan dengan menjaga kehidupan kita di dalam kebenaran. Amin Bapak, Ibu, dan Saudara. Jadi hari ini kita sudah belajar 2 perikop mengenai kewajiban di setiap lapisan umur. Yang kedua, kita belajar tentang bagaimana kasih karunia Tuhan tadi yang mengubah hidup kita, yang membawa kita tidak mengingini dunia lagi. Ada beberapa tokoh di Alkitab yang terjatuh akibat mencintai dunia ini. Jangan sampai kita mencintai dunia ini sehingga kita keluar daripada antrian untuk kita nanti masuk di dalam kerajaan surga. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini semakin berat di dalam kehidupan kami. Hari-hari ini semakin intens iblis menyerang kami Tuhan. Tapi kami bersyukur oleh karena kuasa-Mu, oleh karena darah-Mu yang menguduskan kami, membentengi kami daripada kuasa-kuasa gelap. Tuhan, jangan biarkan kami membuka celah. Roh Kudus, ingatkan kami ketika kami salah. Kuduskanlah kami kembali, tutup lagi benteng itu Tuhan, supaya tidak ada satupun celah yang dapat dimanfaatkan oleh kuasa gelap untuk menjatuhkan kami. Karena kami tahu Tuhan, setiap ujian berasal daripada-Mu untuk membawa kami semakin baik. Tapi kami tidak mau jatuh di dalam pencobaan iblis Tuhan. Karena kami tahu ketika kami jatuh, maka kami akan hancur. Karena itulah yang menjadi strategi mereka iblis untuk menjatuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini di dalam nama yang kudus Tuhan kami, Allah yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.